Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang lagi nih di sesi pembahasan kita. Pernah kepikiran nggak sih, kita tuh ini sehari-hari sering banget loh bikin janji atau kesepakatan. Mulai dari yang simple kayak tap kartu transportasi, pesan barang online, sampai yang gedean dikit kayak kontrak kerja atau mungkin KPR rumah. Itu semua ya dunia hukum perikatan. Nah, kali ini sumber kita agak beda nih. Kita mau bedah sebuah rencana pembelajaran semester. RPS lah singkatnya, buat mata kuliah Hukum Perikatan. Ini dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi ini kayak contekan resmi gitu, apa aja sih yang dipelajari mahasiswa hukum soal perjanjian selama 1 semester. Oke, mari kita bongkar bareng-bareng ya. Misi kita nih mau coba saring intisari dari kurikulum ini. Kita gali konsep-konsep kuncinya, tujuannya, biar Anda pendengar semua bisa dapat gambaran ringkas tapi kuat soal hukum perjanjian di Indonesia itu kayak gimana sih? Langsung dari blueprint pendidikannya. Betul banget. Dan penting juga nih kita paham kenapa sih belajar ginian tuh relevan. RPS ini kan dasarnya KUH Perdata ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ketiga. Tapi tujuannya itu loh yang disebut di RPS, bukan cuma biar tahu teori aja. Harapannya, mahasiswa atau ya kita-kita yang coba ngertiin ini bisa pakai konsep hukum perikatan buat ngasih alternatif solusi masalah. Jadi ini bukan cuma hafalan pasal, tapi semacam alat bantu mikir buat hadapi masalah nyata soal janji dan kontrak. Wah, alat pemecahan masalah ya, menarik. Oke deh, langsung aja kalau gitu tuh. Mulai dari basicnya dulu nih. RPS ini kan di awal langsung nyebut sistematika buku 3 KUH Perdata. Jadi sebenarnya perikatan itu apa sih? Terus bedanya sama perjanjian yang kita sering pakai sehari-hari itu apa? Nah, ini penting banget buat pondasi. Gampangnya gini, perikatan itu kayak payung besarnya gitu. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, satu pihak bisa nuntut, pihak lain wajib menuhi. Nah, sumbernya perikatan ini ada dua menurut hukum kita. Bisa dari perjanjian, ya kontrak yang kita bikin itu, atau bisa juga dari undang-undang. Jadi hukum yang langsung ngewajibin, tanpa kita perlu setuju dulu. Jadi, perjanjian itu ya salah satu sumber lahirnya perikatan. Tiap perjanjian pasti bikin perikatan, tapi nggak semua perikatan asalnya dari perjanjian. Paham ya? Ini penting biar ngelihatnya utuh gitu. Oke. Jadi perjanjian itu bagian dari perikatan ya? Ngerti. Nah, abis bahas dasar itu, RPS ini masuk ke jiwanya perjanjian nih, asas-asas hukumnya. Ini dibahas di minggu kedua. Kayaknya krusial banget ya ini. Ada disebut asas konsensualisme, terus itikat baik, kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda, sama kebebasan berkontrak. Ya, betul. Ini prinsip-prinsip dasar yang ngasih nyawa ke perjanjian. Contohnya nih, asas konsensualisme. Itu artinya, pada dasarnya, perjanjian itu udah sah begitu ada kata sepakat. Nggak perlu ribet formalitas buat banyak jenis kontrak. Terus pacta sunt servanda, artinya ya perjanjian itu jadi hukum buat yang bikin. Mengikat banget gitu. Ini negasin kalau janji itu serius. Gimana kalau soal itikat baik sama kebebasan berkontrak? Ini kayaknya sering jadi omongan ya. Apa bebas di sini artinya bebas sebebas-bebasnya? Terus itikat baik itu cuma jujur aja atau lebih dalam lagi artinya? Nah, pertanyaan bagus tuh. Asas kebebasan berkontrak emang ngasih kita ruang buat nentuin isi perjanjian, mau gimana kek? Tapi, ada pagarnya juga. Nggak boleh nabrak hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Nah, kalau asas itikat baik, ini lebih dari sekedar nggak nipu pas tanda tangan. Asas ini minta kita semua, para pihak, buat bertindak patut, layak, fair gitu. Nggak cuma pas bikin kontraknya, tapi juga pas jalanin kontraknya. Ini jadi penting banget misalnya di kontrak-kontrak digital yang panjang itu loh. Apa penyedianya udah bener-bener jelasin semua klausul penting dengan itikat baik? Gitu kan? Asas ini juga yang jadi dasar perlindungan pihak lemah. Oh, ada aspek perlindungan juga ya ternyata. Menarik. Selain asas, di minggu yang sama juga dibahas anatomi perjanjian. Ada unsur esensialia, naturalia, sama aksidentalia. Bedanya apa tuh? Kenapa kita perlu tahu juga? Ini kayak kita bedah mesinnya perjanjian gitu. Esensialia itu bagian intinya. Wajib ada. Kalau nggak ada, ya bukan perjanjian jenis itu namanya. Paling gampang jual beli. Ya harus ada barangnya, harus ada harganya. Kalau salah satu nggak ada, ya bukan jual beli. Kalau naturalia, itu unsur yang otomatis nempel aja dari hukum. Biarpun nggak kita tulis jelas di kontrak. Misalnya nih, sewa rumah. Yang punya rumah wajib mastiin rumahnya bisa dipakai. Itu naturalia.
Nah, aksidentalia ini tambahan custom, sesuai maunya para pihak aja. Misalnya, beli rumah tapi nyicil 5 tahun, atau ada denda kalau telat bayar. Itu aksidentalia. Kenapa perlu tahu? Ya biar pas kita baca atau bikin kontrak, kita ngeh gitu. Mana sih bagian intinya, mana yang standar dari hukum, mana yang tambahan khusus kesepakatan kita. Aksidentalia itu rangka mobilnya, ya. Naturalia fitur standar, aksidentalia aksesoris tambahan. Oke, sip. Udah tahu anatominya, sekarang syarat biar perjanjian itu hidup atau sah. Ini masuk minggu 3-4, fokusnya ke pasal 1320 KUH Perdata. 4 syarat kan ya? Betul, ini kayak 4 tiang penyangga perjanjian. Pertama, harus ada kesepakatan yang bebas, nggak ada paksaan atau khilaf. Kedua, pihaknya harus cakap hukum, ya dewasa, nggak lagi di bawah pengampuan gitu. Ketiga, harus ada hal tertentu, jelas apa sih yang dijanjikan. Keempat, harus ada causa atau sebab yang halal, nggak melanggar hukum atau kesusilaan lah pokoknya. Terus gimana kalau misalnya salah satu tiang ini goyang atau nggak terpenuhi? Apa kontraknya langsung batal gitu aja? Nah, ini konsekuensinya beda nih. 2 syarat pertama, sepakat sama cakep, itu kan soal orangnya ya, subjeknya. Makanya disebut syarat subjektif. Kalau ini dilanggar, perjanjiannya itu dapat dibatalkan. Namanya vernitikbar. Artinya apa? Artinya, perjanjian itu sebenarnya dianggap ada dan ngikat sampai ada pihak yang ngerasa dirugiin, misalnya karena dipaksa setuju, minta batal ke pengadilan. Nah, beda sama 2 syarat terakhir, hal tertentu dan causa halal. Ini soal isinya, objeknya. Disebut syarat objektif. Kalau ini dilanggar, misalnya janjiin sesuatu yang ilegal, perjanjiannya itu batal demi hukum. Nitik van rechts wege. Maksudnya, dari awal hukum udah anggap perjanjian itu nggak pernah ada. Nggak perlu minta batal segala. Menariknya, di RPS disebut metodenya pakai small group discussion buat topik ini. Mungkin biar mahasiswa bisa gali kasus nyata lebih dalam ya. Itu secara teknis lahir. Minggu kelima ngebahas ini nih, ada soal penawaran dan penerimaan. Intinya sih, perjanjian itu lahir pas penawaran atau offer ketemu sama penerimaan atau acceptance yang nyambung. Tapi ya, lahirnya bisa beda-beda caranya. Ada perjanjian konsensual, cukup sepakat lisan atau tulisan simple aja, udah sah. Contohnya, jual beli barang biasa. Ada yang formal, butuh bentuk khusus kayak akta notaris biar sah. Contohnya bikin PT atau hibah tanah. Ada lagi yang real, ini baru sah kalau barangnya udah diserahin. Contohnya kalau kita nitip barang. Ngerti bedanya ini penting, biar tahu kapan persisnya kita udah terikat sama janji. Oke, caranya bisa macam-macam ya. Nah, habis lahir, ternyata jenis perikatan yang bisa muncul itu banyak banget ya. Minggu ke-6 nyebutin ada yang bersahaja, bersyarat, pakai waktu, alternatif, tanggung renteng, bisa nggak bisa dibagi, sampai ada ancaman hukuman segala. Kenapa sih perlu sebanyak ini jenisnya? Ya kan hidup sama transaksi itu kompleks, macem-macem. Jadi hukum nyediain menu perikatan yang beragam juga buat nyesuaiin sama kebutuhan yang beda-beda itu. Misalnya, perikatan bersyarat. Saya mau sewa rumahmu kalau saya jadi pindah tugas ke kotamu. Nah, sewanya kan tergantung syarat itu kejadian apa enggak. Atau perikatan tanggung-menanggung atau solidar. Kalau ada beberapa orang utang bareng, yang ngasih utang bisa nagih ke salah satu aja buat semua utangnya. Nanti yang udah bayar ya urusan dia nagih ke teman-temannya. Ada juga perikatan dengan ancaman hukuman. Semacam denda gitu kalau salah satu pihak nggak nepatin janji tepat waktu. Ini semua ngasih fleksibilitas sama kepastian sesuai jenis transaksinya. Nggak perlu hafal semua sih, tapi tahu ada variasi ini ngebantu pas kita baca kontrak. Paham. Jadi variasinya buat jawab kebutuhan transaksi yang juga macam-macam. Oke, udah lahir, udah tahu jenisnya, sekarang masuk ke pelaksanaannya. Minggu ke-7 bahas jenis prestasi. Ngasih sesuatu, ngelakuin sesuatu, atau nggak ngelakuin sesuatu. Tapi nih, yang sering jadi masalah kan kalau pelaksanaannya macet. Nah, minggu ke-9 fokus ke one prestasi. Betul banget. One prestasi atau ingkar janji ini ya intinya sengketa kontrak. Kejadian pas satu pihak nggak ngelakuin apa yang dijanjikan, atau ngelakuin tapi nggak bener, atau telat. Akibatnya apa? Pihak yang dirugikan biasanya punya pilihan. Bisa minta ganti rugi, ya biaya, bunga, kerugiannya apa aja. Bisa minta batalin kontraknya, terus minta balikin apa yang udah dikasih.
Bisa juga minta pelaksanaan paksa kalau masih mungkin. Atau ya kombinasi dari itu semua. Terus gimana dong kalau pihak yang dituduh wan prestasi ini ngerasa punya alasan? Misalnya ada kejadian di luar kendali gitu. Misalnya nunjukin ada keadaan kahar atau force major. Kejadian tak terduga di luar kuasanya yang bikin dia mustahil nepatin janji. Contohnya bencana alam atau tiba-tiba ada larangan dari pemerintah. Nah, di sini juga nyambung ke konsep resiko. Siapa yang nanggung rugi kalau ada force major? Biasanya sih diatur di kontrak. Kalau nggak diatur, UU punya aturannya sendiri. Coba bayangin, Anda pesan catering buat pesta, terus banjir gede. Cateringnya nggak bisa datang. Siapa yang rugi? Nah, one prestasi sama resiko ini praktis banget. Makanya di RPS metodenya problem-based learning, biar analisis kasus nyata. Iya ya, krusial banget nih isunya. Kadang juga masalahnya bukan karena nggak mau bayar, tapi karena isi kontraknya itu loh bisa ditafsirin macem-macem. Minggu ke-10 bahas penafsiran perjanjian. Iya, bener. Bahasa kan bisa ambigu ya. Makanya, hukum ngasih panduan gimana cara nafsirin kata-kata di kontrak kalau ada sengketa soal artinya. Tujuannya sih nyari apa sih maksud bersama para pihak waktu bikin kontrak dulu? Oke, nah setelah lewat itu semua, akhirnya sebuah perikatan bisa selesai atau berakhir. Ini dibahas lumayan panjang nih di minggu 11 sama 12. Gimana aja sih cara utama ikatan hukum itu bisa putus? Tahu kapan kewajiban selesai itu penting buat kepastian hukum kan? Cara paling umum ya pasti pembayaran. Prestasinya udah dilaksanain, utang lunas, ya selesai. Tapi banyak cara lain. Kalau ada sengketa soal syarat subjektif tadi, bisa berakhir karena pembatalan oleh hakim. Kalau syarat objektif yang dilanggar, ya batal demi hukum dari awal. Para pihak juga bisa sepakat ganti utang lama jadi utang baru, namanya novasi atau pembaruan utang. Ada juga kompensasi, kayak hitung-hitungan utang piutang kalau dua pihak saling punya utang. Bisa juga karena pembebasan utang, si kreditur ngebebasin gitu aja. Atau karena musnahnya barang yang jadi objek perjanjian, tapi asal bukan salah si debitur ya. Masih ada lagi kayak daluarsa atau lewat waktu. Ngerti cara-cara ini penting biar status hukum hubungan kita jadi jelas. Di sini RPS pakai collaborative learning katanya. Mungkin biar mahasiswa bisa dalemin tiap cara hapusnya ini bareng-bareng. Wah, banyak juga ya pintu keluarnya. Tadi di awal kita singgung, perikatan bisa lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Minggu ke-13 bahas yang dari undang-undang ini. Maksudnya gimana tuh? Kita bisa punya utang tanpa pernah setuju gitu. Bisa loh. Ada dua kelompok besar nih. Pertama, karena perbuatan yang sesuai hukum. Contoh klasiknya itu zakwar naming. Misalnya, Anda lihat rumah tetangga lagi kosong, ada maling, pintunya rusak. Anda inisiatif benerin pintunya biar gak rugi lebih banyak. Anda kan gak diminta ya, tapi hukum bilang tetangga Anda itu wajib ganti biaya perbaikan yang wajar yang udah Anda keluarin. Nah yang kedua, ini lebih sering nih, karena perbuatan melanggar hukum atau on rehmati gadat. Misalnya, karena kita lalai, terus nyebabin kerugian buat orang lain. Entah kecelakaan di jalan atau jual produk cacat. Nah, hukum mewajibkan kita bayar ganti rugi, meskipun nggak ada kontrak sama sekali antara kita sama korban. Minggu 14-15, RPS ini masuk ke contoh-contoh perjanjian spesifik yang sering kita temuin sehari-hari. Kayak jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Kayaknya ini buat ngiket semua teori sebelumnya ya. Tepat sekali. Ini bagian aplikasinya. Udah paham asas, syarat sah, wan prestasi, dan lain-lain, sekarang mahasiswa diajak analisis kasus nyata. Perjanjian jual beli gimana, sewa gimana, pinjam uang, pinjam barang. Termasuk juga perjanjian buat ngelakuin jasa, kayak kontrak kerja atau perjanjian buat nggak ngelakuin sesuatu, misalnya perjanjian kerahasiaan. Metodenya case study di sini, jadi fokusnya benar-benar penerapan konsep di situasi real. Kelihatan banget ya, dari pemaparan ini pendekatannya tuh variatif banget. Ada kuliah, diskusi, studi kasus, problem-based learning, collaborative learning. Nunjukin materinya emang kompleks sih. Dan dalamnya materi juga kelihatan dari daftar referensinya loh. RPS ini nyantumin lebih dari 20 buku acuan. Ada nama-nama besar kayak Prof. Subekti, Prof. Maryam Darus Badruzzaman, wah banyak deh. Ini nunjukin kalau hukum perikatan di Indonesia itu bidang yang kaya pemikiran dan terus berkembang, bukan sekedar pasal mati aja.
Luar biasa ya. Jadi kita udah coba telusuri nih peta jalan 1 semester hukum perikatan ala UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mulai dari dasarnya banget, perikatan dan perjanjian, terus asas-asasnya yang kayak jiwanya, pilar-pilar syarat sahnya, gimana perjanjian itu lahir dan jenis-jenisnya yang macam-macam, terus dinamika pelaksanaannya, termasuk kalau ada masalah, kayak awan prestasi dan risiko, gimana cara nafsirinnya, sampai berbagai cara perikatan itu bisa berakhir. Termasuk juga perikatan yang muncul tanpa kita bikin kontrak dan contoh-contoh praktisnya. Jadi apa nih rangkuman pentingnya buat Anda semua pendengar? Intinya sih, hukum perikatan ini nyentuh hampir semua sisi hidup kita yang ada hubungannya sama kesepakatan dengan orang lain. Ngertiin ini paling nggak konsep dasarnya aja, itu nggak cuma penting buat pengusaha atau pengacara loh, relevan banget buat siapa aja di Indonesia. Mau pas transaksi online, sewa kosan, pinjam atau minjemin duit, bahkan dalam hubungan kerja. Ini tuh kayak fondasi yang ngatur hak dan kewajiban kita. Bantu mastiin kesepakatan jalan adil, hak kita terlindungi, dan kewajiban juga terpenuhi. Sangat relevan, setuju. Nah, sebagai penutup nih, kita coba lempar satu pemikiran ya buat Anda renungkan. Tadi kan kita singgung asas kebebasan berkontrak, kita bebas bikin kesepakatan. Tapi di daftar referensi tadi ada disebut juga soal penyalahgunaan keadaan, asas keseimbangan, perlindungan pihak lemah. Ini kan nunjukin ada realitas kalau pas negosiasi itu seringkali posisinya nggak seimbang ya. Pertanyaannya gini, di zaman sekarang dengan banyaknya kontrak standar atau digital yang seringnya model terima atau tinggalin aja, gimana sih cara kita nyiimbangin antara kebebasan berkontrak yang dijamin hukum sama kebutuhan nyata buat ngelindungin pihak yang mungkin posisinya lebih lemah yang nggak punya banyak pilihan atau informasi? Gimana kita mastiin semangat itikat baik itu benar-benar hidup dalam praktek, nggak cuma jadi kata manis di atas kertas perjanjian? Nah, ini pertanyaan buat kita pikirin bareng-bareng.